Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyesuaikan dengan Rasulullah SAW dalam 6 hal. Dalam 6 hal kita timbang ini ibadah kita sudah benar apa enggak, sesuai Rasulullah apa enggak. Kalau enggak sesuai dengan 6 hal ini, maka jangan-jangan ibadah kita adalah ibadah yang baru, ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama harus sesuai dengan sebabnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW kadang menjadikan sebuah ibadah memiliki sebab. Nah, kalau kita melakukan sebuah ibadah tanpa sebab, atau kita melakukan ibadah yang lain dengan sebab yang sama yang tidak pernah dijadikan sebab oleh syariat, maka itu tertolak, tidak sesuai dengan ajaran. Contoh, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjadikan sebab salat tahiyatul masjid kapan? Ketika masuk masjid. Ada orang masuk ke rumahnya, ya, dia setiap masuk ke rumah dia sholat 2 rakaat. Dia meniatkan apa? Sholat tahiyatul bait. Ya, sholat tahiyatul, kalau di masjid tahiyatul masjid, di rumahnya tahiyatul bait. Dan dia jadikan itu adalah sebuah sunnah, bukan sholat ba'diyah ya, bukan sholat ba'diyah. Kalau ba'diyah boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan dilakukan di rumah. Akan tapi dia jadikan ketika dia masuk rumah dia harus sholat 2 rakaat. Dia jadikan sebagai sunnah yang wajib dia lakukan. Maka ini mardud, tertolak. Bahkan bisa jadi dia mendapat dosa dengan sholatnya, bukan menyalahkan sholatnya, akan tapi dia menjadikan sebab yang tidak pernah dijadikan sebab oleh syariat. Contoh yang lain, ada orang bersin baca apa jemaah? Alhamdulillah. Ada orang bersin, acih, Allahu Akbar. Ini adalah salah, karena Rasulullah SAW menjadikan sebab melakukan alhamdulillah ketika bersin. Ada orang takbir, kita enggak nyalahkan takbirnya, ya, akan tapi yang disalahkan apa? Dia menjadikan sebab untuk bertakbir bukan pada tempatnya. Ya, kadang-kala ada orang ya di masyarakat kita yang salah paham ketika kita melarang misalkan membaca bacaan-bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, membaca Al-Quran misalnya. Setelah sholat langsung baca Al-Quran. Ini benar apa enggak? Angkat tangan yang bisa jawab. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir. Ini benar apa enggak? Salat wajib. Hah? Yang benar apa? Istighfar. Jadi bukan disalahkan baca Al-Qurannya, ya, bukan disalahkan baca Al-Qurannya, akan tapi bukan pada tempatnya, bukan sebab yang dijadikan oleh syariat. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat pada jenisnya. Harus sesuai dengan Rasulullah SAW pada jenisnya, terutama pada ibadah kurban misalnya. Ibadah kurban jenis yang disyariatkan oleh syariat adalah apa? Unta, sapi atau kambing atau domba namanya. Ada orang berkorban, dia dapat lebih besar pahalanya, dia korban gajah misalkan, atau dia korban kuda, biar larinya kencang, kan berarti pahalanya besar. Bukan jenis yang diajarkan oleh syariat, maka tidak diterima oleh syariat. Kalau dia meniatkan menyembelih misalkan, atau ayam 1 kandang misalkan, harganya bukan hanya urunan sapi 3 juta atau 2,5 juta, bahkan lebih banyak dari itu. 1 kandang misalkan puluhan juta, akan tapi tidak sesuai dengan syariat pada jenisnya, maka dia tertolak, ya, atau dengan jenis-jenis yang lain. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan syariat pada kadarnya, jumlahnya, ya, harus sesuai dengan syariat pada jumlahnya. Contoh, salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ada orang-orang salat misalkan salat subuh 4 rakaat. Dengan niat apa? Oh, ini cuma 2 rakaat doang, enteng. Udah 4 rakaat aja, lagi semangatnya subuh-subuh, atau lagi ngantuk-ngantuknya, ya. Maka dia sholat subuh 4 rakaat dengan niat itu adalah syariat, maka ini tertolak, bahkan dia bisa mendapat dosa. Atau ada orang yang wudunya 4 kali, boleh nggak?
4 kali semua, kakinya 4 kali, mukanya 4 kali. Boleh nggak jemaah? Hah? Ragu-ragu ini, mulai ragu-ragu. Nggak boleh. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Utsman bin Affan pernah mencontohkan ya, membasuh 3 kali, semua 3 kali, dan beliau mengatakan barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, maka dia akan mendapat yang lain. Dia akan dipatok oleh Rasulullah SAW cukup 3 kali saja, nggak boleh 4 kali. Kalau dia 4 kali, maka yang keempatnya nggak diterima. Ya, atau ada orang tawaf berapa kali? 7 kali putaran. Ya, ada orang tawaf 14 kali dalam satu umrah, maksudnya dalam satu langsung 14 kali. Maka tidak diterima oleh syariat. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan syariat pada jumlahnya. Kemudian yang ke berapa? Kaifiyah. Harus sesuai dengan syariat pada kaifiyahnya, tata caranya. Dalam wudu diajarkan berwudu mulai dari niat, kemudian membasuh muka, tangan, kemudian baru mengusap kepala, baru membasuh kaki. Benar nggak? Ada orang-orang dari bawah, ya, dia berwudu mulai dari mencuci kaki dengan alasan kaki saya lebih kotor karena habis dari sawah. Baru mengusap kepala, tangan, baru muka, baru dia niat. Ini nggak benar. Kenapa? Walaupun sama-sama anggota wudunya sama-sama dicuci, sama-sama niat, akan tapi nggak sesuai dengan syariat pada apa? Pada tata caranya. Ya, pada tata caranya. Kemudian yang ke selanjutnya yang kelima, sesuai dengan syariat pada waktunya. Rasulullah SAW mengajarkan misalkan seperti udhiyah atau hewan kurban. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Ba'da salat Idul Adha sampai hari tasyrik. Ya. Ada orang menyembelih hewan kurbannya biar cepat gitu katanya. Sebelum salat Id dia udah kurban dulu. Nanti biar selesai langsung dia selesaikan. Maka ini enggak diterima oleh syariat. Kenapa? Enggak sesuai dengan syariat pada waktunya. Kalau dia niatkan untuk sedekah boleh-boleh saja. Ya, tapi dia enggak diterima sebagai hewan kurban. Atau ada orang salat maghrib pada waktu isya misalkan tanpa uzur, yakni tanpa sebab. Ada seorang salat subuh pada waktu zuhur dan lain sebagainya. Ini adalah tidak sesuai dengan syariat pada waktunya. Yang terakhir sesuai dengan syariat pada tempatnya. Ya, sesuai dengan waktu dan sesuai dengan tempat. Rasulullah SAW mengajarkan misalkan haji dan umrah di mana? Di Makkah, di Ka'bah. Ada orang haji tawaf misalkan di tempat yang lain, di Iran misalkan. Di Iran sekarang ada Ka'bahnya. Di sana nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak sesuai dengan syariat pada tempatnya, walaupun dia rukunnya sudah benar, ya, syaratnya sudah benar, tata caranya sudah benar, akan tapi tempatnya nggak benar, nggak diterima oleh syariat. Ya, nggak diterima oleh syariat. Tempatnya harus ada, syariat menjadikan tempat sebagai tempat sebuah ibadah.